Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Harapan Bangsa, program studi D4 Keperawatan Anestesiologi, kelompok 3F akan menjelaskan 7 contoh sel dan jaringan beserta fungsinya. Kenalkan, nama saya Kemal Arif Maulana dengan NIM 2201061126. Saya akan menjelaskan pengertian sel dan 2 contohnya. Yang pertama contoh sel pankreas, yang kedua sel saraf. Perkenalkan, nama saya Dini Yunitasari dengan NIM 2201060067. Saya di sini akan menjelaskan tentang sel lemak, sel otot rangka, dan sel otot jantung. Perkenalkan, nama saya Deden Ramdhani Hidayat dengan NIM 2201060055. Saya akan menjelaskan 2 sel otak sama sel telur. Perkenalkan, nama saya Elsa Daya Aldiatis Natalanesi Manis dengan NIM 2201106079. Saya di sini akan menjelaskan pengertian jaringan epitel, dan jaringan otot. Perkenalkan, nama saya Dinda Catherine Erika dengan NIM 2201060066. Saya akan menjelaskan tentang jaringan saraf, jaringan penyongkong, dan jaringan ikat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasiruddin Al-Azhar dengan NIM 2201061150. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tulang rawan dan tulang keras. Oke, di sini saya akan menjelaskan pengertian sel. Sel merupakan unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup dan merupakan tempat terselenggaranya fungsi kehidupan. Sel pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan Inggris yang bernama Robert Hooke pada tahun 1665. Saat itu Hooke mengamati sayatan gabus dari batang tumbuhan yang sudah mati menggunakan mikroskop sederhana. Contoh sel yang pertama adalah sel pankreas, berfungsi dalam sekresi insulin. Insulin merangsang penyerapan glukosa oleh kebanyakan sel-sel dan memungkinkan sel-sel seperti hati, ginjal, dan otot untuk menyimpan glukosa dan dalam bentuk glukogen. Yang kedua sel saraf, atau bisa juga disebut neuron. Neuron adalah unit kerja sistem saraf pusat, terdiri dari 12 nervus kranial, semua nervus spinal dan cabangnya. Fungsinya sebagai pengantar informasi berupa rangsangan atau impuls. Dengan adanya sel-sel saraf ini, baik organ maupun sistem gerak bisa memberikan respon sebagaimana mestinya. Yang selanjutnya yaitu sel lemak. Sel lemak bisa disebut dengan adiposit, merupakan sel yang membentuk jaringan lemak dan memiliki fungsi utama sebagai tempat penyimpanan lemak. Yang selanjutnya, sel otot rangka. Sel otot rangka merupakan sel otot yang melekat pada tulang, terdiri dari serat yang terletak seperti campuran pita gelap dan terang dalam bundelan di sepanjang tulang. Otot-otot ini bertanggung jawab untuk konsentrasi dan relaksasi ketika seseorang bergerak. Sel otot lunik ini mampu bertahan selama 15,1 tahun. Selanjutnya, sel otot jantung. Tiap hari darah dipompa jantung sekitar 5,500 liter. Yang berperan untuk mempompa darah adalah otot lurik tidak sadar yang ditemukan di dinding jantung, khususnya karena sel-sel dalam otot lurik mampu bertahan hingga 40 tahun. Selanjutnya 6. Sel telur. Sel telur adalah ovum, adalah sel reproduksi atau disebut gamet yang dihasilkan dari ovarium. Sel telur ini sudah terbentuk saat manusia masih menjadi janin. Pada saat usia kehamilan 6 bulan, janin perempuan telah membuat lebih dari 7 oosit atau sel telur. 7. Sel otak. Sel otak ini mengatur dan mengkoordinir sebagian besar gerakan, perilaku, dan fungsi tubuh. Homeostasis seperti detak jantung, tekanan darah, keseimbangan cairan tubuh, dan suhu tubuh. Otak juga bertanggung jawab atas fungsi seperti kognisi, emosi, ingatan, hingga motorik manusia. Sel neuron ini mampu bertahan hingga 200 tahun lebih.
jaringan epitel. Jaringan ini berfungsi melapisi suatu rongga dalam atau permukaan luar menerima rangsang atau sebagai kelenjar. Contohnya sel epitel pada dinding usus halus berbentuk silinder yang tersusun selapis. Sel epitel berlapis banyak, contohnya terdapat pada jaringan epitel hidung, rongga mulut, rongga hidung, esophagus, telapak kaki, dan vagina. Yang kedua, jaringan otot. Jaringan otot meliputi 40 sampai 50% berat badan. Otot dapat berkontraksi beberapa otot atau menggerakkan tulang sehingga mampu menggerakkan. Oleh karena itu, otot disebut sebagai alat gerak aktif, sedangkan apa disebut alat gerak pasif. Otot dapat dibedakan menjadi otot tangga, otot poros, dan otot jaring. Yang ketiga adalah jaringan saraf. Jaringan saraf tersusun dari sel-sel saraf yang disebut neuron. Neuron berfungsi sebagai penghantar impuls dari reseptor atau penerima rangsang ke otak dan menghantar impuls untuk menanggapi rangsang dari otak ke efektor, otot, dan kelenjar. Yang keempat adalah jaringan penyokong. Jaringan ini berfungsi untuk menompang tubuh. Jaringan penyokong dapat dibedakan menjadi jaringan ikat, jaringan tulang rawan, jaringan tulang keras, jaringan darah, dan jaringan limfoid. Yang kelima adalah jaringan ikat. Jaringan ikat berfungsi mengikat jaringan lain agar tetap pada tempatnya. Contoh, tendon merupakan jaringan ikat yang menghubungkan otot dengan tulang, sedangkan ligamen menghubungkan tulang dengan tulang. 6. Jaringan tulang rawan. Jaringan tulang rawan tersusun atas sel-sel tulang rawan. Jaringan ini melindungi alat tubuh yang lemah seperti tulang daun telinga, tulang hidung, dan ujung tulang keras pada persendian. 7. Jaringan tulang keras. Jaringan tulang tersusun atas sel-sel tulang yang bersifat keras dan kaku. Hal ini karena sel-sel tersebut mengandung banyak zat kapur seperti kalsium karbonat dan kalsium fosfat. Misalnya tulang lengan, tulang dada, tulang betis, dan tulang belakang. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.